Halo, saya Adriana Landa, saya mahasiswi dari Universitas Pelita Harapan. Di kesempatan hari ini, saya akan membahas mengenai pentingnya mental profesionalitas Kristiani di zaman akhir ini. Mengapa kita sebagai orang Kristen harus mengikuti sikap mental Yesus? Di dalam Matius 11, ayat 28 dan 29 dikatakan, ayat ini menunjukkan sikap mental Yesus yang penuh kasih. Meskipun ia putra Allah yang perkasa, tetapi ia menunjukkan empatinya dan kelembutan hatinya kepada orang yang menderita. Ada sekiranya 5 aspek yang akan kita fokuskan pada hari ini. 5 aspek penting ini terdapat di dalam 1 Korintus 2 ayat 16, di mana dalam ayat-ayat ini membahas mengenai sikap mental Yesus. Selain itu juga pikiran Kristus yang dapat kita kembangkan dan pertahankan di dalam kehidupan kita saat ini. Yesus, Putra Allah yang sempurna rela datang ke bumi untuk melayani kita, orang-orang yang tidak sempurna, dan juga orang-orang yang berdosa. Kelemah lembutan Yesus dapat kita lihat contohnya dari kesabaran Yesus menghadapi murid-muridnya. Contohnya ketika Petrus, Yakobus, dan Yohanes gagal untuk tetap berjaga-jaga, Yesus tetap memakluminya. Jika kita lihat secara realitanya di kehidupan kita yang masa sekarang, tentunya kita sebagai orang Kristen pun dengan sesama kita, maksudnya dengan orang yang seiman, yang memiliki agama yang sama, masih sering terdapat persaingan. Selain itu juga rasa tersinggung satu sama lain, saling menjatuhkan, dan hal-hal yang mungkin menjengkelkan hati kita. Dan pasti muncullah di benak kita suatu pertanyaan, bagaimana kita dapat meniru pikiran Kristus? Pastinya hal ini sangatlah tidak mudah, terutama bagi kita manusia yang dengan naturnya saja sudah berdosa. Tetapi kita harus ingat bahwa Yesus pun tidak jengkel dengan murid-muridnya, terutama ketika mereka menunjukkan dan memperlihatkan sisi kelemahan rohaninya. Di sini artinya kita harus memandang ketidaksempurnaan orang lain seperti Yesus memandang ketidaksempurnaan kita. Yesus itu pemaaf dan ia juga mengajarkan bahwa hanya dengan memaafkan kesalahan orang lain kita juga dapat dimaafkan. Kita dapat melihat di dalam Matius 6 ayat 14 dan 15 yang berbunyi demikian. Ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Pastinya di zaman seperti ini kita pun menyadari sangat banyak orang-orang yang ingin bersaing, selain itu juga saling menjatuhkan. Sampai-sampai mereka rela melakukan hal apapun untuk mendapatkan jabatan yang tinggi. Hal ini pun tidak hanya terjadi di masa sekarang, tetapi terjadi juga di zaman masa murid-murid Yesus, di mana ketika Petrus terlibat di dalam perdebatan yang sangat panjang mengenai siapakah yang terbesar di antara para rasul, Yakobus dan Yohanes ingin duduk di samping Yesus di dalam kerajaannya, yang satu di kanan dan yang satu di kiri. Ketika Petrus dan para rasul lain mendengar hal ini, mereka sangat marah. Kemudian tanggapan Yesus mengenai hal ini, Yesus sangat memakluminya. Yesus malahan menyebutkan dirinya sebagai contoh. Di dalam Matius 20 ayat 20-28 adalah jawabannya, di mana intinya Yesus mengatakan, sehingga dengan merenungkan sikap Yesus tersebut, kita terbantu untuk bertingkah laku sebagai pribadi yang lebih kecil dari rekan seiman kita. Mental-mental yang dimiliki Kristus tersebut sangatlah penting. Terutama untuk kita miliki di zaman yang seperti ini. Untuk memiliki mental profesionalitas Kristiani, kita memerlukan Roh Kudus. Yang dapat saya simpulkan secara pribadi dari bahasan hari ini, bahwa sangatlah penting untuk kita sebagai orang Kristen untuk memiliki mental-mental yang dimiliki Kristus dan pikiran Kristus. Terutama di masa yang seperti ini, ketika kita tengah dihadapi dengan wabah corona, pastinya sangat banyak pergumulan yang kita hadapi. Terutama saya pribadi pun, saya menghadapi pergumulan-pergumulan yang muncul di tengah situasi seperti ini. Contoh hal kecilnya saja seperti yang kita ketahui bahwa semua gereja ditutup dalam rangka untuk memutuskan penyebaran COVID. Dengan hal seperti ini saja, jika kita tidak memiliki mental profesionalitas Kristiani, kita bisa saja menjadi semakin menjauh dari Tuhan. Di dalam konteks ini, saya pribadi pun selalu mengingatkan diri saya sendiri di mana jika saya melihat begitu taatnya Yesus kepada Allah, maka saya pun seharusnya malu sebagai manusia yang tidak sempurna. Karena Yesus aja yang begitu sempurna, bisa begitu taat kepada Allah untuk tetap menyembah dan memuliakan namanya. Mungkin untuk saya pribadi, sangatlah jauh dari kata sempurna ataupun mendekati dengan mental yang dimiliki Yesus. Tetapi saya pribadi selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya. Pengaplikasiannya, mungkin saya melakukannya di orang-orang terdekat terlebih dahulu seperti keluarga saya atau teman-teman terdekat saya. Yang saya lakukan yaitu dengan membantu orang tua saya dengan pekerjaan di rumah. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih untuk waktunya dan juga maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Tuhan Yesus memberkati.